Backpackers! Hari ini kita akan berbagi cerita tentang Turki. Hari ini aku nggak sendirian karena aku ditemani oleh my private travel agent, Adrian Samuel Teno. Halo Backpackers, I'm the private travel agent. Jadi biasanya aku tinggal sebut tempat dan Akulah yang ngatur semuanya udah. Oke. Nah sekarang hari ini kita ngomongin tentang Turki nih. Ingat nggak kita ke Turki pas bulan Desember around winter time? Ya nggak sih, jadi kita Iya. bisa ngerasain gimana winter time di Turki. Iya, dengar-dengar sih katanya musim dingin di Turki itu nggak terlalu dingin. Jadi ini pas lah untuk melarikan diri dari dinginnya musim dingin di Belanda. Apalagi waktu itu tiketnya relatif cukup terjangkau ya. Iya, ke kita masuk. kita beruntung bisa dapat tiket murah dari 170 euro atau sekitar 2,5 juta rupiah lah. Tapi transit di Ukraine, random banget kan? Nah, buat kalian yang pengen tahu gimana cara ke Ukraine atau keasikan kami di Ukraine, kalian bisa lihat di video kami yang ada di description. Ternyata bukan cuma tiket pesawatnya aja yang murah, karena kita punya perjalanan harganya juga cukup terjangkau. Iya, contohnya kayak hotel pertama kita di Kapadokia, kita bisa ngerasain tinggal di dalam cave hotel dengan harga sekitar 500.000 untuk per malam untuk kita berdua. Nah, cave hotel ini kayak suatu hotel yang ruangannya dipahat langsung di dalam batu gitu. Selain itu, di hotel ini kita juga bisa menikmati full Turkish breakfast. Iya, full traditional Turkish breakfast sambil melihat pemandangan yang mantap dari hotel. Terus ditambah lagi kita dikasih segelas fresh squeezed delima atau fresh squeezed orange yang pasti enak banget kalau diminum pagi hari. Iya, sambil melihat balon udara naik di kejauhan sambil menyeruput secangkir kopi Turkish. Plus pinjaman kostum Turki gratis dari hotelnya. Kenapa sih kita memilih untuk traveling ke Turki? Karena di Turki kita bisa melihat banyak sekali keindahan alam dan Turki menyimpan banyak sekali sejarah, baik sejarah yang berhubungan dengan agama maupun sejarah masa kejayaan Ottoman. Buat kita, tempat-tempat yang paling berkesan di Turki ada 4. Yang pertama, Kapadokia. Jadi apa sih yang menarik buat kamu di Kapadokia? Well, buatku yang paling menarik di Kapadokia sih adalah landscape-nya. Karena landscape-nya yang unik membuat kita berasa seperti lagi di bulan. Kayak banyak formasi batu-batu yang aneh, seperti kayak bentuknya jadi kayak jamur, kayak cerobong, kayak unta, atau seperti batu-batu yang ada di Love Valley. Jadi yang paling berkesan buat aku itu waktu kita naik balon udara di Kapadokia. Nah, karena aku pernah bilang aku cuma mau naik balon udara 1 kali dan itu di Kapadokia. Dan untungnya di trip kali ini kesampaian untuk naik balon udara, walaupun sempat batal kan pada hari pertama. Iya, makanya ini salah satu tip kita juga. Kalau mau ke Kapadokia dan mau naik balon udara, mendingan stay lebih dari 1 hari. Supaya kalau penerbangan dibatalkan karena cuaca kurang mendukung, kalian masih bisa coba lagi hari berikutnya. Waktu itu kita di charge 90 euro per orang untuk naik balon udara. Memang kedengarannya mahal, tapi nggak sembarang orang bisa mengemudikan balon udara. Karena balon udara ini nggak ada setir, nggak ada rem, nggak ada gas, jadi kita benar-benar harus percaya kalau pilotnya bisa mengemudikan balon udara ini. Pengalaman naik balon udara ini seru banget. Pertama kita bisa ngeliat gimana sih orang nyiapin balon udara itu. Dan pastinya waktu udah di atas, itu magical banget karena kita bisa melihat balon udara naik satu persatu sambil melihat matahari terbit. Nah, itu kan kayak di fairy tale gitu kan. Dan kalau kita lihat ke bawah pemandangannya juga bagus banget karena landscape Kapadokia memang menarik. Buat kalian yang takut ketinggian, jangan khawatir karena kalian tetap bisa menikmati keindahan balon udara di Kapadokia walaupun kalian berada di darat. Iya, kalian di beberapa tempat pada waktu balon udara naik, kalian bisa melihat pemandangan yang magical juga karena bisa melihat banyak sekali balon udara di langit bertebaran. Nah, salah satu tempat yang aku paling suka nih, Rose Valley. Karena dari situ kita bisa lihat
balon udara bermunculan dari balik bukit. Itu Recommended. Buat kalian yang tertarik tentang sejarah, Kapadokia juga menyimpan banyak banget sejarah. Contohnya gereja-gereja yang dipahati di batu dan kota-kota yang ada di bawah tanah. Iya, kota-kota bawah tanah ini dibuat oleh para orang-orang yang bermukim di Kapadokia dulu untuk melarikan diri dari penyiksaan tentara Romawi. Buat kalian yang claustrophobic, it's not a good idea to visit kota-kota bawah tanah ini. Tapi buat kalian yang nggak punya masalah dengan tempat yang sempit, kalian mesti visit tempat ini buat ngeliat gimana sih kehidupan orang-orang zaman dulu waktu melarikan diri dari tentara Romawi. Kalau kalian lagi di Kapadokia, tips dari kami jangan lupa buat nyobain hammam di Urgup. Hammam itu adalah Turkish spa atau spa ala Turki. Nah, di Urgup ini ada satu tempat hammam tradisional. Harganya juga relatif murah, cuman sekitar 150.000 sampai 160.000, badan kalian bersih dan juga rileks. Begitu kita sampai di tempat hammam ini, kita langsung dikasih satu sarung untuk ganti baju kita. Nah, setelah kita berganti pakaian, kita langsung dibawa ke satu ruangan, dan di ruangan ini ada batu marmer besar yang panas. Nah, setelah itu kita disuruh berbaring di atas batu marmer panas ini supaya badan kita berkeringat yang akan memudahkan orangnya untuk membersihkan kulit-kulit mati sekaligus membuka pori-pori. Setelah badan kita berkeringat, badan kita akan dibilas dengan air hangat supaya keringat-keringat itu hilang. Jadi proses pembersihan bisa lebih mudah lagi. Setelah bilas-bilas, proses pembersihan dan proses massage akan dimulai. Iya, jadi yang waktu di massage ini agak unik guys. Soalnya kita disuruh berbaring gitu, terus tiba-tiba datang bapak-bapak Turki dengan kumis tebal, dengan bertelanjang dada, perut besar dengan badan berbulu untuk mulai massage. Ngeri kan? Tapi jangan khawatir karena bapak-bapak ini profesional dan mereka selalu akan nanya dulu, minta permisi sebelum melakukan apapun yang akan mereka lakukan. Iya, jadi sebenarnya no worries guys. No worries. Paling impresif itu bapak-bapak majus ini nyelupin mereka punya handuk, terus mereka putar-putar dan mereka kayak tarik gitu di atas badan kita, dan akhirnya badan kita semuanya tercover sama busa yang halus banget. Nah, habis badan kita tercover busa, proses pembersihan pun dimulai. Jadi Masus akan mulai menggosok badan kita supaya kulit-kulit mati dan kotoran-kotoran semua hilang dari badan kita. Setelah proses pembersihan ini, Masusnya mulai massage kita, dan mereka massage-nya enak sih. Jadi pas banget lah habis jalan-jalan capek di Kapadokia ngeliat berbagai macam valley dan dingin. Begitu habis hammam rasanya relax and clean actually. Nah, tempat berikutnya yang mengesankan di Turki yaitu Efesus. Efesus sendiri mungkin tidak asing terdengar karena tempat ini memang disebut di Alkitab, dan kesampaian juga akhirnya kita bisa mengunjungi kota Efesus ini. Kota Efesus sekarang ini udah tinggal reruntuhan, tapi reruntuhan ini sangat menarik untuk dilihat karena kita bisa dapat gambaran gimana sih kota-kota zaman Romawi dahulu. Salah satu yang paling impresif kalau buat aku itu amphitheater-nya, karena Iya. itu massive, itu besar banget, dan nggak kebayang gimana orang-orang zaman dulu tanpa alat-alat berat bisa membangun gedung atau membangun bangunan yang segede dan semegah itu. Ya, selagi kalian di Efesus, jangan lupa untuk mengunjungi rumah yang diyakini adalah rumah dari Mother Mary atau Bunda Maria zaman dahulu. Ya, buat kalian yang mau bersiarah, pengen ke tempat-tempat yang tenang, nah tempat ini bisa menjadi salah satu pilihan. Tempat berkesan yang ketiga adalah Pamukkale. Pamukkale sendiri artinya adalah Istana Kapas. Jadi seperti namanya, di Pamukkale ini kita bisa melihat suatu struktur batu besar yang warnanya putih mengkilap. Nah, struktur batu ini terbentuk dari deposit mineral karena adanya sumber air panas yang mengalir di situ udah beribu-ribu tahun. kalian bisa juga kok jalan di atas struktur batu ini, tapi pastinya kalian harus melepas alas kaki kalian, bukan cuma supaya batu ini tetap putih dan bersih, tapi karena kalian harus melewati air-air hangat yang ada di
batu-batu tersebut. Sebetulnya kalau pas summer kayaknya bisa sih bawa baju renang dan berendam di situ. Tapi karena ini winter, jadi kita Not a nggak. good idea. Iya, it's not a good idea. Nah, di Pamukkale ini bukan cuma ada struktur batu raksasa ini, tapi di atas itu juga ada reruntuhan kota kuno dari Hierapolis. Nah, tempat mengesankan yang keempat, yaitu Istanbul. Istanbul ini sendiri adalah kota terbesar di Turki dan menjadi pusat perekonomian dari negara ini. Kota ini terletak di Selat Bosforus yang membagi dua benua, yaitu Asia dan Eropa. Kebayangkan kalau kalian lagi duduk di Asia sambil ngelihat matahari terbenam di bagian Eropa. Sambil menikmati secangkir teh atau Turkish coffee. Itu romantis banget sih. Selain bisa melihat Eropa dari Asia dan Asia dari Eropa, Istanbul sendiri menyimpan banyak sekali bangunan-bangunan bersejarah. Contohnya Blue Mosque, Hagia Sophia, Topkapi, dan banyak banget tempat-tempat bersejarah lainnya. Kalau kalian memang mau masuk dari satu museum ke museum lain, kalian bisa beli museum pass untuk masuk ke beberapa museum di Istanbul. Kita di Istanbul sama 3 hari, tapi nggak cukup buat mengcover semua tempat yang ada di Istanbul. Jadi yang sempat kita kunjungin, Blue Mosque atau Masjid Biru. Sesuai namanya, masjid ini disebut Blue Mosque karena atapnya yang berwarna biru. Ya kan? Iya, dan ini benar-benar salah satu masjid yang paling megah dan yang paling terkenal di Turki. Benar-benar must visit. Arsitekturnya bagus banget. Dan juga kalau kalian mau ke sana, jangan lupa untuk memakai shawl untuk menutupi kepala kalian. Iya, dan harus pakai baju dengan lengan panjang dan celana panjang. Harus berpakaian yang rapi. Yang kedua yang sempat kita kunjungin Hagia Sophia atau bangunan galau kalau menurutku, karena bangunan ini dulunya masjid, berubah jadi gereja, berubah jadi masjid, berubah jadi gereja, masjid gereja, sampai akhirnya sekarang tidak jadi masjid dan tidak jadi gereja, tapi jadi museum yang mesti kalian visit juga. Iya, di dalam itu kalian bisa melihat hal-hal unik karena dulunya ini masjid dan juga habis itu jadi gereja. Jadi kalian bisa melihat kombinasi yang tidak lazim, seperti ada kayak mozaik gereja, tapi di sampingnya ada kayak tulisan kaligrafi Arab yang sering ditemui di masjid. Oh ya, jangan lupa juga untuk visit Basilica Cistern, sebuah underground water reservoir yang sangat impresif dari Istanbul zaman dulu. Kalau kalian udah di Istanbul, jangan lupa buat mengunjungi Grand Bazaar. Karena di Grand Bazaar ini kalian bisa mendapatkan atmosfer market ala Turki. Iya, Grand Bazaar ini jadi satu bangunan yang gede banget, dan di sana kalian bisa melihat banyak pernak-pernik, banyak souvenir, banyak makanan, banyak kafe kecil. Itu bener-bener kayak campur aduk semua hal-hal Turki. Keren banget dah. Buat kalian yang mau beli souvenir, saran kami jangan beli di Grand Bazaar, tapi jalan dikit kalian bisa beli di Spice Market. Iya, di Spice Market ini kalian bisa menemukan semua barang yang sama kayak di Grand Bazaar, tapi dengan harga yang lebih terjangkau. Seperti banyak jenis-jenis spices, banyak jenis-jenis teh, banyak kopi, banyak pernak-pernik lain, dan juga banyak Turkish Delight. Ngomongin kopi nih, di Spice Market ada satu tempat yang jual bubuk kopi, dan tempatnya tuh kecil tapi rame banget. Orang lokal di sana ngantri demi beli bubuk kopi ini. Iya, namanya Kuru Cafe si Mehmet Effendi. Kalian kalau pengen beli souvenir khas Turki, kopi ini bisa jadi pilihan. Iya, bisa jadi oleh-oleh. Hal yang menarik yang kita temuin cuma di restoran-restoran di Istanbul. Jadi hampir semua restoran di Istanbul berlomba-lomba buat dapat nomor 1 di TripAdvisor. Karena itu, para pemiliknya akan mencoba segala cara untuk membuat kalian senang supaya kalian kasih rating yang bagus di TripAdvisor. Mereka pasti selalu bilang, my friend, here, I give you extra coffee, I give you extra dessert. Semuanya cuma supaya kalian kasih rating yang bagus. Habis itu mereka pasti akan bilang kalian,
sekarang keluarkan HP kalian terus kasih rating yang bagus ya. Parah banget mereka ini. Selain banyak tempat-tempat yang bagus dan menarik dan unik, yang kami suka lagi dari Turki itu makanannya. Makanannya cocok banget buat lidah kami. Apalagi buat aku yang gak suka roti, di Turki gampang banget buat nemuin nasi. Kalau kalian butuh nasi di Turki, namanya pilau. Tulisannya P-I-L-A-V. Jadi pilau bisa di-order sebagai side dish dan dimakan dengan daging-daging yang ada di situ. Buat kalian-kalian yang mau ke Turki, kita sebagai orang Indonesia harus apply visa. Tapi kalian jangan khawatir karena online application visa ini sangat gampang. Kalian tinggal mengunjungi website yang linknya ada di description, isi informasi kalian, bayar sekitar $35 dengan credit card, dan application selesai. Tapi jangan lupa untuk ngeprint visanya dan pastikan kalian membawa printan ini selama perjalanan kalian di Turki. Itu cerita singkat kami tentang perjalanan di Turki. Kalau kalian mau tahu cerita lebih lengkapnya, langsung aja cek di travel blog kami yang linknya ada di description. So, happy traveling one backpackers. See you in the next video.